orang Islam itu, Bang, tidak dilarang untuk korupsi, tidak dilarang untuk berzina. Masuk surga bahkan, gimana? Tunjukkan ya, apakah benar yang saya katakan tersebut? Perhatikan. Jadi sangat jelas di Islam itu ya, bahwa korupsi dan zina itu dilarang dan hukumannya sangat berat ya. Jadi bahkan di Islam itu sangat lengkap ya, membagi bagian korupsi ya. Jadi korupsi itu termasuk golongan mencuri ya. Jadi cakupan korupsi ini banyak sekali ya. Kemudian yang kedua itu, korupsi itu adalah bagian dari melanggar amanah ya. Kemudian korupsi itu adalah bagian dari suap ya. Korupsi itu ya bagian daripada khianat, dan semua itu dilarang di dalam Islam. Larangan mencuri sangat jelas ya, di Al-Maidah ayat 38, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan minallah wallahu azizun hakim. Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya ya, sebagai balasan atas apa yang mereka kerjakan, sebagai sanksi dari Allah, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana ya. Kemudian karena korupsi ini adalah bagian daripada khianah ya, dan dia itu termasuk memakan harta secara batil ya, itu dilarang juga ya. Itu di Al-Baqarah 188, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqan min amwalin nas bil ismi wa antum ta'lamun. Dan janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu menyuap para hakim dengan harta itu agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain dengan dosa, padahal kamu mengetahui. Ini bagian daripada korupsi ya. Kemudian korupsi itu adalah berkhianat terhadap amanah, sangat jelas ya, perintah Allah di An-Nisa 58, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu ya untuk menyampaikan amanah pada yang berhak menerimanya. Kemudian korupsi ini adalah bagian penggelapan atau gulul ya. Nah itu sangat jelas ya, dijelaskan di Al-Quran surah Al-Imran ayat 161, wa ma kana li nabiyyin ay yaghul wa may yaghlul ya'ti bima ghalla yawmal qiyamah. Tidak mungkin seorang nabi berkhianat, barang siapa berkhianat maka pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dia khianatkannya ya. Ini Allah menjelaskan bahwa tidak mungkin seorang nabi, yaitu Rasulullah SAW itu berkhianat ya. Nah, jadi kemudian larangan bagian dari korupsi adalah memakan harta dengan cara zalim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jadi sangat jelas. Kemudian larangan zina itu sangat jelas di Quran surah An-Nur ya. Az-zani waz-zaniyatu fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah ya. Pezina laki-laki dan pezina perempuan, maka cambuklah mereka 100 cambukannya. Jadi sangat jelas ya bahwa zina laki-laki dan pezina perempuan itu kalau yang belum menikah dicambuk yang besar sekali ya. Kalau yang sudah menikah itu dirajam. Jadi sangat jelas ya larangan itu. Kemudian ceramah dari Ustaz Somad ini dipotong ya. Di akhirnya itu sebenarnya Ustaz Somad menjelaskan bahwa ya orang yang semua umat Islam ini pasti masuk surga ya. Setiap umat Islam masuk surga ya. Baik dia pezina mau pencuri atau semuanya, pokoknya setiap yang di akhir kalam yang mengkana wa akhir kalam la ilaha illallah dakhala jannah. Kata Rasulullah, dan siapa di akhir kalamnya mampu mengucapkan tiada Tuhan selain Allah, masuk surga. Nah, cuma masuk surganya ini setiap umat Islam ini bertingkat ya. Ada yang biduni hisab, tanpa hisab langsung masuk ya. Nah, ada yang menunggu yang masuk neraka dulu ya. Nah, sebentar. Ada yang mungkin menengah, ada yang agak lama ya, baru masuk surga. Tapi yang pasti setiap umat Islam masuk surga ya, sekalipun dia mau berzina maupun dia pencuri atau sebagainya ya. Tetapi ya masuk surganya ini tingkat, ada yang langsung ya, ada yang masuk dulu. Nah, ini dipotong ya.